Tunang saja kakak Cao. Kilyarga San tidak akan meninggalkan satu nyawa pun. Ibu aku pulang. Sun Xiaofan. Jangan dekat. Segera aku akan mengantarmu ke bawah. Untuk bertemu orang tuamu. Lari Fen kecil. Lepaskan. Ibu. Kakek tolong aku. Aku sudah menunggumu lama. Kamu menungguku. Kamu mengalami bencana keluarga. Melarikan diri ke sini. Semuanya adalah takdir. Berlutut dan panggil aku guru. Aku akan membawamu ke gunung. Dan mengajarkanmu keterampilan. Guru-guru. Kemana kita pergi? Gunung Lingtai Fangchun. Gua Siwe Sansing. 18 tahun yang lalu, keluarga San mengalami bencana keluarga. Aku berhasil melarikan diri. Aku mengikuti guru ke gunung, berlatih keras selama 18 tahun, belajar 72 perubahan bumi. Tidak membalas dendam ini, aku Sun Xiaofan bersumpah tidak akan menjadi manusia. Ayah. Ibu. Aku pulang. Sekarang aku hanya ingin berlibur dengan tenang. Tidak ada hal penting. Jangan ganggu aku. Berubah. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Pelan-pelan. Maaf. Kamu berani mengintip aku mandi. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Cari mati. Kayaknya salah deh Mbak. Ini rumah gue kan? Rumah lo. Rumah ini gue yang beli. Nama gue yang terdaftar di sertifikat. Maaf ya. Gue nggak sengaja. Gue nggak tahu. Di sini udah ada pemilik baru. Tunggu gue dapet duit cukup. Gue bakal beli lagi rumah ini. Udah telat. Developer udah ngincar tempat ini. Cantik. Hari ini. Udah batas terakhir. Gue bilang sekali lagi. Nggak dijual. Anak ini. Dilihatin sama Long Ya. Di seluruh kota Beihai. Siapa yang berani lawan Long Ye? Long Ye, dia itu apa sih? Gue paling suka ngurusin orang yang keras kepala. Apalagi cewek. Temen-temen gue. Nama panggilan gue. Teddy Girl. Oh ternyata lo anjing. Nggak mau terima kasih ya. Buka jubah mandinya. Nggak kelihatan. Jagoan juga. Kasih dia tekanan. Muka cantik gini. Rusak sayang. Lipat sendiri. Atau mau gue bantu? Bajingan kecil. Jangan salahin gue. Berhenti. Apa-apaan ini? Nggak bisa gerak. Kalian 3 cowok. Ngebully cewek. Emangnya jagoan apa? Ada urusan apa denganmu? Kalian masuk rumah tanpa izin. Sombong dan suka menindas. Memaksa jual beli. Bahkan berani berbuat mesum. Ketemu aku. Kalian sial. Aku. Lepaskan. Jangan bergerak. Segera pergi dari sini.
Jangan kotori tempat ini. Kalau berani sebut namamu. Kamu ingat baik-baik, namaku Sun Xiaofan. Pergi. Tidak menyangka. Kamu ternyata jagoan. Maaf mengganggu. Tunggu dulu. Kamu bilang di sini adalah rumahmu dulu. Sekarang kamu tinggal di mana? Kemana-mana. Berbantal langit. Berbaring di tanah. Aku takut mereka balas dendam. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di sini? Aku sewakan padamu. Baiklah. Deal. Sun Xiaofan. Menghadap Tuan. Orang yang kusuruh kamu cari. Bagaimana? Sun Xiaofan ini sangat aneh. Sekarang hanya bisa menemukan catatan umur 1-6 tahun. 18 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga di Shangdu dengan keluarga San di Beihai adalah teman lama. Jadi dulu mereka menjodohkan anak-anak mereka. Tapi kemudian keluarga San dibantai. Anak Sun Wei hilang tak diketahui. Masalah ini akhirnya tidak ada kelanjutannya. Kalau begitu Sun Xiaofan ini adalah tunanganku. Desas-desus di dunia persilatan. Tragedi pembunuhan keluarga San tahun itu. Dalang dibalik layar orang terkaya di Beihai saat ini. Li Wenchao. Besok adalah pesta ulang tahun Li Wenchao. Dia akan mengundang para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan di Beihai. Kemunculan Sun Xiaofan saat ini sangat mungkin ditujukan untuknya. Kita tidak boleh membiarkan Sun Xiaofan menggagalkan rencana kita. Li Wenchao. Siapa kamu? Peristiwa 18 tahun yang lalu. Apakah kamu sudah lupa? 18 tahun yang lalu. Kamu adalah sisa keluarga San. Ingatlah. Namaku Sun Xiaofan. Besok aku akan di pesta ulang tahunmu mengambil kembali semua yang menjadi milikku, mereka yang terlibat dalam tragedi pembunuhan keluarga San. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ini hanya mimpi buruk. Tidak perlu membuatmu panik seperti ini. Long Ye, sisa keluarga San harus disingkirkan. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Guna. Ini adalah anak angkatku Guna. Dia pasti tidak akan gagal. Terima kasih Long Ye. Selama aku ada di Beihai, tidak ada yang berani membuat onar. Nona Kana, pemuda kemarin, mengaku sebagai Sun Xiaofan. Entah apakah orang yang kamu cari. Lebih baik membunuh 1000 orang daripada melewatkan satu. Ya. Nona Kana, itu adalah daftar Qianlong, juara ke-9 dari para ahli terbaik. Akan ada kesempatan di masa depan untuk bekerja di Istana Naga. Menghadapi seorang Sun Xiaofan, itu terlalu berlebihan. Mobil tidak perlu dimatikan. Saya hanya butuh 5 menit. Saya sudah menunggu lama. Kamu tahu saya akan Saya datang. yakin itu seorang wanita. Dan saya dengan wanita ini akan memiliki 3 kehidupan pernikahan. Kamu salah hitung. Saya datang untuk membunuhmu. Bunuh saya. Saya tidak punya masalah denganmu. Kenapa ingin membunuh saya? Di Beihai, orang yang menyinggung Long Ye, hanya ada satu jalannya, itu mati. Di Beihai, orang yang bisa membunuh saya belum lahir. Saya tidak pernah membuang waktu dengan orang mati. Berubah. Apa yang terjadi? Menggunakan sebatang timun untuk membunuh saya. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Pergi dan matilah kamu. Bagaimana? Tidak bisa bergerak. Apa yang kamu inginkan? Fitur wajah yang tajam dan indah, jernih dan transparan, 360 derajat tanpa cacat. Lepaskan saya. Sedikit lebih banyak akan gemuk, sedikit kurang akan kurus. Bentuk tubuh yang sempurna. Siapa namamu? Katakan padaku dan saya akan melepaskanmu. Guna-guna. Nama yang sangat bagus. Saya akan mengingatmu. Lepaskan. Matilah kamu. Untukmu. Tidak tahu malu. Tidak patut. Akan dipukul pantatnya. Tahu tidak? Malu. Lumayan punya karakter. Nona Kana, baru 3 menit. Kamu sudah menyelesaikannya. Benar-benar hebat. Diam. Mundur. Berani menghina anak angkatku. Di Beihai, tidak ada yang bisa melindunginya. Long Ya,
Bahkan Nona Guna tidak bisa mengatasinya. Kalau dia benar-benar datang, mengacau pesta ulang tahunku, akan jadi masalah. Aku akan memberitahu daftar Qianlong. Semua ahli di Beihai. Kalau dia berani datang, aku pasti akan membuatnya mati tanpa tempat dikubur. Tapi si anak itu, sepertinya tahu beberapa ilmu hitam. Aku masih tidak yakin. Jika ingin aman, bisa minta bantuan seorang tokoh besar. Tokoh besar. Satu di bawah satu di atas ribuan. Kepala kuil naga. Tokoh besar seperti kepala kuil. Bisa datang ke pesta ulang tahunku. Asal uangnya cukup. Sisanya aku yang urus. Tenang, uang bukan masalah. Asal kepala kuil naga bisa datang. Jangan katakan Beihai kecil. Seluruh gedung pun, tidak ada yang berani menyentuhmu. Sehelai rambut pun. Semua jadi bersemangat. Dari mana datangnya angin jahat ini? Kok kamu belum mati? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Sisan, kamu benar-benar tidak tahu maut. Hari ini yang datang, semua orang Beyao, para selebriti dari berbagai kalangan. Banyak ahli di sini. Bahkan Long Ye bisa datang sendiri. Sekelompok semut kecil. Hidup harus rendah hati. Terutama di kota Beihai ini. Saya datang hari ini untuk memberi selamat ulang tahun Li Wenchao, bukan untuk cari masalah. Kalau tahu diri pergi sekarang. Kurang ajar. Ketua grup Li adalah orang terkaya di Beihai. Nama beliau juga kamu panggil. Jauhkan tangan kotormu. Kamu berani memukul saya. Teman-teman serang dia. Berhenti. Apa yang terjadi? Kalau kamu ingin jadi anjing, saya akan memenuhi keinginanmu. Berubah. Jaga pintu dengan baik. Silakan tunjukkan undangan. Tidak ada undangan. Tapi ada nyawa. Kamu datang untuk diwedonar. Teman-teman serang. Berhenti. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah saya. Siapa yang berani buat masalah? Li Mengxian. Kamu kenal saya. Dulu kamu pernah jatuh ke air. Saya menyelamatkanmu. Sun Xiaofan, saya pikir kamu sudah. Pikir saya sudah mati. Maaf. Membuatmu kecewa. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Tragedi pembunuhan keluarga San. Semua karena ayahmu. Tidak mungkin. Ayah saya adalah filantropi nomor 1 di Beihai. Tragedi keluarga San. Sama sekali tidak ada hubungannya Hari dengannya. ini aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Minggir. Di Grapli. Di hadapan Putri Sulung. Masih berani berndak lengkeng. Aku percaya ayahku tidak bersalah. Aku ingin dia berhadapan langsung dengan ayahku. Tatap muka. Biarkan dia masuk. Selamat datang keduanya. Maaf saya pamit dulu. Selamat datang. Li Wenchao. Sun Xiaofan. Konon hari ini kamu mengadakan pesta ulang tahun. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah besar. Peti mati. Bernie, dalam pesta ulang tahun orang terkaya di Beihai, memberi peti mati. Kamu terlalu berani. Sang Xiaofan, kamu benar-benar bertindak sembrono. 18 tahun yang lalu, Li Wenchao menyewa pembunuh, membunuh seluruh keluarga San. Masalah Kilyargasan. Aku sangat sedih. Tapi benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Posisimu sebagai orang terkaya di Beihai. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kamu lebih tahu daripada aku. Tidak ada bukti. Kamu ingin menuduhku. Hari ini Sinua, orang terkenal di Beihai, ada di sini. Semuanya harus membela keadilan untukku. Benar. Keluar buktinya. Ada saksi mata. Anjing liar. Masih berani menuduh Tuan Li. Saat keluarga San dibantai, kalian para orang terkenal. Siapa yang membela keluarga San? Menegakkan keadilan. Kami selalu mengejar pembunuhnya. Dulu pembunuhnya melaporkan kepadamu. Saya mendengarnya langsung. Waktu itu kamu masih kecil. Pasti kamu salah dengar. Li Wenchao, kamu itu orang kejam yang tidak punya hati nurani. Orang munafik yang sok suci. Sudah diambang kematian. Kamu masih saja membela diri. Hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Kamu bicara seenaknya, menghina dengan berbagai cara. Kalau kamu terus melangkahi batas, saya tidak akan segan-segan padamu. Pembunuhan seluruh keluarga. Tidak bisa dimaafkan. Hari ini siapapun yang menghalangi saya, akan dianggap sama bersalahnya. Di Beihai. Bukan kamu yang berkuasa. Guna kita bertemu lagi. Sai-san, hari ini para jagoan dari daftar Qianlong berkumpul. Setiap orang kekuatannya jauh di atas saya. Terus kenapa? Kalau tahu diri, kamu berlutut dan minta maaf sekarang. Mungkin Long Ye masih bisa memberikanmu kesempatan hidup. Longjai, mengingat saya dan ayahnya. Pernah kenal. Kalau dia berlutut dan minta maaf,
Kasih dia kesempatan hidup. Sun Xiaofan, ini kesempatan terakhir untukmu. Jangan terus-terusan keras kepala. Sudahlah dengan kemunafikan kalian. Hari ini kalau kalian punya kemampuan apapun, tunjukkan. Batu giok Siuluo. Saya mencarinya selama 8 tahun. Ternyata ada padamu. Ini satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ayah mau. Ambil sendiri. Long Ye, batu giok itu sangat penting bagiku. Jika hari ini Anda bisa membantuku mendapatkannya, dermaga Dongmen akan jadi milik Anda. Anak muda, tidak tahu diri. Aku akan membuatmu tahu. Di Beihai, siapa yang berkuasa. Jangan sok kuat berlutut. Bagaimana bisa ini terjadi? Lumayan juga. Dengan beberapa semut ini, tidak bisa menyelamatkan kalian. Maka aku akan membuatmu tahu kekuatan sebenarnya dari daftar naga tersembunyi. Wang Cheng. 18 tahun lalu Wang melakukan kesalahan, membuatmu kabur. Hari ini tidak akan lagi. Aku berlatih keras selama 18 tahun, menunggu hari ini. Aku sudah hidup setengah umur. Pertama kali ada yang berani bicara seperti itu padaku. Katakan siapa dalangnya. Aku bisa mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Maka matilah kau. Sun Xiaofan, Di pesta ulang tahunku Li Wenchao mengacau. Inilah akibatnya. Anak ini tidak sehebat itu. Kukira dia lebih kuat. Ternyata biasa saja. Lihat dirimu sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Menabur angin menuai badai. Apakah dia memindahkan semua kerusakan ke tubuh Wang Cheng? aku tahu tidak semudah itu. Long Ye, sekarang apa yang harus dilakukan? Jangan terburu-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Sukin, Sebuah lagu pipa menghancurkan jiwa. Jiwa kembali ke dunia bawah tanpa ada yang peduli. orang ini berani di hadapan orang Turki di Beihai. Mengirim peti mati di pesta ulang tahun. Melukai muridku. Melanggar atasan dan tidak menghormati siapapun. Bunuh dia, bunuh dia. Akhirnya bisa bertemu dengan orang tuamu. Di bawah sana. Sun Xiaofan, Berani membuat kekacauan di Beihai. Hanya ada satu jalan yaitu mati. Ingin melawan Long Ye dan Li Dong. Di kehidupan selanjutnya saja. Jalan buntu. Peti mati yang dia kirim. Tepat untuk digunakan. Orangnya mana? Kamu manusia atau hantu? Apa yang kalian habiskan tenaga untuk membunuh, hanya adalah salah satu bayanganku saja. Tidak mungkin. Agak menarik. Aku tadi hanya dikalahkan oleh tipuanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah lawanku. mari kita coba. Sekarang, biarkan aku memainkan sebuah lagu untukmu. Apakah ini yang kalian sebut ahli terbaik? Long Ye. Sekarang harus bagaimana? Lin Hai di mana? Lin Hai sudah sampai. Kamu terlalu cepat senang. Ahli di daftar Qianlong sangat banyak. Bukan kamu yang bisa menandingi. Tertipu oleh bau wangiku. Meskipun kamu punya kemampuan besar. Hanya bisa menyerah. Kamu benar-benar licik. Belajar beberapa trik kecil. Berani di Beihai. Di hadapan para ahli. Sak Pinter. Kulihat kamu masih punya potensi. Sekarang mohon padaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan menerima kamu sebagai murid. Dengan kemampuanmu, mau jadi guruku. Kamu pantaskah? Long Ye. Jangan buang waktu dengan anak ini. Anak ini licik. Langsung kita habisi saja. Ayah, sudahlah. Dia hanya diselimuti kebencian dan kehilangan akal sehat. Kasih dia kesempatan hidup. Meng Xian. Apapun bisa aku setujui. Kecuali hal ini tidak ada negosiasi. Ayah, Guna ada di sini. Bawa nona besar pergi dulu. nona besar silakan. Sun Xiaofan, maaf. Aku tidak bisa membantumu. Sun Xiaofan. Hari ini bahkan dewa datang. Tidak akan bisa menyelamatkanmu. Berhenti. Dili.
Kamu datang untuk apa? Aku diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kalian begitu banyak orang mengganggu satu orang. Inikah cara tamu diperlakukan oleh kalangan elit Beihai? San Xiaofan tanpa bukti menuduhku dan di pesta ulang tahunku mengirim peti mati. Pasti mati. Apakah kamu benar-benar bersih? Aku adalah filantropis nomor 1 di Beihai. Suka berbuat baik, peduli pada rakyat. Siapa yang tidak tahu? Kenal orang tapi tidak kenal hatinya. Siapa kamu? Sepertinya aku tidak mengundangmu. Undangan yang kamu kirim sendiri secepat itu sudah lupa. Ini undangan dari pemimpin kuil naga. Kamu pemimpin kuil naga. Ada masalah. Gadis kecil tidak punya kekuatan. Berani mengaku sebagai pemimpin. Pemimpin adalah idolaku. Kamu berani menodai nama pemimpin. Menurutku, mungkin Sun Xiaofan membayar figuran. Kalau mau bayar, harusnya yang mirip. Malah bayar perempuan. Inilah sikap elit Beihai. Sangat mengecewakan. Yang datang ke pesta ini, Simua elit Beihai. Kamu tidak menghormati mereka. Di Beihai nanti, tidak ada tempat untukmu. Menyamar sebagai pemimpin kuil naga adalah dosa besar. Tangkap dia. Perintah pemimpin ada di sini. Siapa yang berani lancang? Ini legenda. Perintah pemimpin. Kecanya Pemegang Parenta ini bisa memerintah 300.000 prajurit naga. Menyamar sebagai pemimpin kuil naga. Sudah dosa besar. Kalau aku tidak keberatan bikin lagi. Perintah pemimpin palsu. Barang seperti ini, bayar beberapa puluh yuan. Bisa beli banyak. Menodai perintah pemimpin. Tahu akibatnya. Aku nodai lagi gimana? Bukan pemimpin kuil naga. Panggil 300.000 prajurit naga. Hadapi kamu. Untuk apa repot-repot mengerahkan banyak orang? Saya sendiri sudah cukup. Sang Xiaofan. Saya ingat ayahmu. Kenal baik. Ingat kamu masih muda dan bersemangat. Ingat kamu sangat ingin membalas dendam. Saya terus-menerus menoleransi kamu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Minta lebih. Semua ini, saya bisa memaafkan. Tapi kamu menghasut orang lain. Menyamar sebagai pemimpin Longdian. Memalsukan perintah pemimpin. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Li Wenchao memutarbalikkan fakta. Kemampuan berpura-pura. Benar-benar mencapai puncaknya. Sang Xiaofan, kamu anjing terlantar. Berani melampaui batas. Dili, saya tidak peduli siapa kamu. Ini urusan saya dengan keluarga Li. Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa bilang tidak ada hubungannya dengan saya? Sun Xiaofan. Ayahmu bernama Sun Wei. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu ingat keluarga Di dari Shangdu? Keluarga Di. Keluarga Di dari Shangdu dan keluarga San dari Beihai adalah teman lama. Kita dijodohkan sejak dalam kandungan. Dijodohkan sejak dalam kandungan. Kamu adalah tunangan saya. Cukup. Jangan bermain sandiwara lagi. Sebelumnya, saya pernah beruntung bertemu pemimpin Longdian. Saya bisa mengatakan dengan jelas kepada kalian, dia adalah penyamar sejati. Long Ye sebenarnya apa yang terjadi? Pemimpin Longdian menjaga wilayah luar. Tinggi 8 kaki. Berwibawa seperti gunung dan sungai. Tak ada yang berani melawannya. Meskipun, saya belum pernah beruntung melihat wajah aslinya. Tapi saya yakin. Pemilik Istana Naga. Pasty Bukan Seorang Wanita. Siapa bilang pemilik istana tidak bisa wanita? Hari ini, saya beruntung bisa mengundang pemilik Istana Naga yang sebenarnya. Maaf semuanya. Sebenarnya hal ini, saya ingin menjadikan kejutan. Dan memberitahunya di akhir. Tapi hari ini ada yang mengacau. Saya terpaksa mengemamkannya lebih awal. Long Ye benar-benar bisa mengundang pemilik Istana Naga. Dengan begitu, ketika pemilik Istana Naga yang sebenarnya datang, penyamar ini pasti mati. Komedi hari ini harus diakhiri. Tangkap mereka berdua. Kamu benar-benar berani. Grup Song dari Songqi. Dia adalah tokoh besar di dunia bisnis Beihai. Dia selalu bermusuhan dengan Direktur Li. Hari ini adalah pesta ulang tahun Direktur Li. Secara logis dia tidak akan datang. Hormat kepada pemilik istana, hormat kepada pemilik istana. Drama hari ini semakin menarik. Berani tidak hormat kepada pemilik istana. Kalian semua harus berlutut. Tunggu sebentar. Grup Song dengan grup Li saya selalu tidak akur. Songqi juga tidak ada dalam daftar undangan saya. Semua jangan tertipu. Wanita ini, mereka bayar untuk datang. Sengaja membuat keributan di pesta ulang tahun saya. Ingin membuat semua tokoh terkenal Beihai melihat saya tertawa. Berani memikul saya. Berani tidak menghormati tuan istana. Masih berani mengerat tuan istana yang diberikan langsung oleh raja. Apakah kamu ingin seluruh keluarga kamu dihukum mati? Jangan terburu-buru. Dengar-dengar grup Song selalu berdiri tegak. Adalah tuan istana naga yang mendukung di belakang. Sun Xiaofan, apa yang ingin kamu katakan? 18 tahun yang lalu, keluarga San dibantai.
Saya berhasil melarikan diri. Pelakunya saya lihat sendiri. Dia itu. Bawa dia ke sini. Saya hanya bertanya sekali. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Siapa yang menyuruh kamu melakukannya? Tidak ada yang menyuruh. Jika kamu jujur, Tuan Istana akan memberikanmu jalan keluar. Jika kamu melawan, seluruh keluarga kamu akan dihukum mati. Saya tergiur oleh harta. Awalnya hanya ingin mencuri, tapi ketahuan. Maka saya langsung bertindak tegas. Saya jelas mendengar. Kamu menelepon Li Wenchao. Mengapa kamu masih membantah? Sun Xiaofan, kamu jangan mencoba menuduh saya. Bukan saya seorang yang melakukannya. Sang Xiaofan, bukankah kamu ingin balas dendam? Bunuh saya. Kamu hanya sampah. Ayo lakukan. Ibumu dulu. Daripada oleh saya seperti ini. Ayo lakukan. Bunuh saya Fen kecil. Sekarang membunuhnya hanya akan membiarkan pelaku bebas. Songqi ada di sini. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Siap, ayo pergi. Long ya, Chen Gan Bar Miracle, membawa Wang Cheng pergi. Diam. Li Wenchao, hal ini saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Semoga tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, grup Li akan menghadapi bencana besar. Saya jujur tidak takut tuduhan. Sun Xiaofan, ayo pergi. Long Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Cheng adalah milikku. Istri dan anaknya ada di tangan saya. Tidak akan bicara sembarangan. Tidak takut 10.000. Takut satu saja. Sukin Lin Hai ada. Kalian berdua pergi bersama. Jangan biarkan Wang Cheng bertahan hidup malam ini. Siap. Sekalian bawa kembali batu giok Siu Luo untukku. Masih bisa. Naik mobil. Bagaimana perasaanmu? Saya hanya terbentur. Tidak apa-apa. Kamu terlalu impulsif. Mereka semua digabungkan. Bukan tandinganku. Saya tahu kamu hebat, tapi kamu tetap manusia biasa. Mereka itu licik dan jahat. Jika kamu terjebak, sulit untuk keluar dengan selamat. Apakah kamu benar-benar pemimpin kuil naga? Akting saya bagus kan? Kamu tadi hanya berakting. Saya hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin saya berada di bawah satu orang, di atas ribuan orang? Di mana pemimpin Istana Naga? Bagaimana dengan urusan grup Song? Bagaimana menjelaskannya? Presiden grup Song adalah paman saya. Kami sangat dekat. Suruh dia bekerja sama dengan saya. Hanya untuk bermain sandiwara. Lalu bagaimana dengan perjanjian pernikahan sejak dalam kandungan? Apakah itu juga palsu? Masalah pertunangan itu benar. Kamu benar-benar tunanganku. Apa aku tidak cukup layak? Tidak, bukan itu maksudku. Kalau begitu selesai. Aku cukup terkesan padamu. Tapi apakah akan melaksanakan pernikahan? Masih harus lihat penampilanmu. Ayo pergi. Pemimpin istana. Wang Cheng dia tetap tidak mau mengaku. Pasti dia punya kelemahan orang lain. Bagaimana dengan istri dan anaknya? Hailang. Tidak bisa menemukan istri dan anak Wang Cheng. Dia tidak akan berbicara. Kalau begitu, kita bagi tugas. Aku akan bawa orang istri dari anak Wang Cheng. Sun Xiaofan tetap di rumah sakit untuk mencegah ada yang membungkam. Siapa yang membungkam siapa? Belum tentu. Li Mengxian, kamu datang untuk apa? Xiaofan, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Aku datang mencarimu untuk mencoba meluruskan kesalahpahaman antara kamu dan ayahku. Ayahku benar-benar orang baik. Aku rasa kamu benar-benar tertipu oleh kemunafikan ayahmu. Menutup matamu. Kamu hari ini beruntung selamat dari maut. Tapi para tokoh berpengaruh di Beihai punya kekuasaan yang sangat besar. Kamu tidak bisa melawan mereka. Cepat pergi. Tinggalkan Beihai. Pergi sejauh mungkin. Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Hati-hati di jalan. Dulu waktu kecil kamu bilang, besarnya akan menikahiku. Masih berlaku nggak? Aku sudah punya tunangan. Masih sama kayak waktu kecil. Begitu bodoh. Apa baunya harum banget? Saudara Wang Cheng, aku datang untuk mengantarmu terakhir kali. Kok kamu? Aku sudah menunggu lama. Diam.
Suka main jarum ya? Karena kamu suka banget main. Yang ini terlalu kecil. Aku kasih yang besar. Berubah. Gimana nih? Bukannya kamu suka main. Aku kasih main sampai puas. Jangan. Ngomong apa sih? Ini kan rumah sakit. Suaranya kecilin. Jarumnya beracun. Kenapa nggak bilang dari tadi? Mau aku panggilin dokter? Matilah. Xiao Fan. Makanan sudah siap, cuci tangan makan. MA makan. MA. Kenapa? Tidak. Ini halusinasi. Sisan, Beihai banyak jagoan. Kamu siapa sih? Curang itu biasa dalam perang. Serahkan Wang Cheng dengan baik-baik. Akan kupermudah penderitaanmu. Mati dengan cepat. Kau meremehkanku, Sun Xiaofan. Long Ye, Sukin, aku tak pernah mengecewakanmu. Kau berani mengkhianatiku. Long Ye, aku tidak mengkhianati Anda. Kau masih berani membela diri. Long Ye, Aku tak akan mengambil nyawamu. Tapi, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Panggil orang. Kalian mau bermain bagaimana? Mainkan saja. jangan lepaskan aku. Kau pikir, hanya kau yang bisa menggunakan ilusi. Ayah angkat, Sukin dan Lin Hai gagal. Dua orang tak berguna ini. Lalu sekarang bagaimana? Sun Xiaofan ini berulang kali mengalahkan para ahli dari daftar Qianlong. Beberapa ahli benar-benar bakat yang menjanjikan. Ayah angkat ingin menariknya. Jika tidak bisa digunakan oleh kita, apa gunanya menyimpannya? Ayah angkat punya rencana apa? Pahlawan sulit melewati rintangan kecantikan. Maka berikan dia sebuah orang kena kakin chicken. Rencana kecantikan. Guna. Aku lihat hal ini. Serahkan padamu. Ayah angkatku. Aku ingin memotongnya menjadi 1000 potong. Kau menyuruhku merayunya. Kau berani melawan perintahku. Guna tidak berani. Guna kehilangan kendali. Aku sudah menunggumu lama. Kau tahu aku akan datang. Terakhir kali aku sudah bilang, kita berdua adalah pasangan yang ditakdirkan selama 3 kehidupan. Aku tahu. Kamu pasti akan kembali mencariku. Kamu tidak takut padaku. Lagi-lagi mau membunuhmu. Kamu tega. Kenapa kamu pakai baju ini lagi? Aura pembunuhannya terlalu kuat. Tidak cocok untukmu. Ada urusan apa Aku denganmu? akan membantumu mengganti gaya. Ubah. Kamu brengsek. Baju ini cocok banget untukmu. Cantik sekali. Gratis ganti baju untukmu. Kamu harus berterima kasih padaku. Diam. Bilang. Apa urusanmu mencariku hari ini? Bisakah kamu lepaskan Sukin dan Lin Hai? Lepaskan mereka. Kalau begitu, apa untungnya buatku? Kamu mau apa? Tergantung apa yang kamu punya. Asalkan aku punya. Apa saja bisa. Sungguh. Kalau begitu aku mau kamu. Hal yang paling berharga. Kamu. Sun Xiaofan, kamu tidak tahu malu. HP ini bagus, model terbaru ya. Aku kebetulan butuh HP. Kembalikan HP-ku. Bukankah ini hal yang paling berharga bagimu? Kamu kembalikan HP-ku. Buru-buru banget, jangan-jangan ada hal yang tidak pantas dilihat. Aku harus lihat. Tidak mungkin, ini semua fotomu. Tidak kira kamu punya sisi yang lucu. Kenapa kamu selalu menggangguku? Cuma bercanda. HP-nya dikembalikan. Apa yang sebenarnya kamu mau? Baru bisa melepaskan mereka. Bagaimana kalau begini? Aku belum makan. Kamu traktir aku makan. Aku akan lepaskan mereka. Bagaimana bisa kan? Sesederhana itu. Jangan nangis dong. Aku bohong.
Kamu nggak takut aku suruh orang ke rumah sakit buat bungkam? Sudah dipindahkan. Kamu nggak takut? Aku racuni makanan ini. Mati bareng aja. Ayo buka mulut. Long Ye maksudnya apa? Dia sangat mengagumimu. Mau aku kerja buat dia? Bukannya kamu mau balas dendam? Long Ye itu raja bawah tanah dari Beihai. Dia bisa bantu kamu. Pasti lebih mudah. Tanpa bantuannya, aku tetap bisa balas dendam. Kamu nggak penasaran? Tahu kabar keluarga Wang Cheng? Biar aku pikir-pikir dulu. Nona Gana. Kebetulan sekali Bo Shao. Aku udah ajak kamu berkali-kali. Kamu selalu bilang gak ada waktu. Sekarang malah, makan sama cowok lain. Kamu jelas-jelas nggak ngasih muka ke aku. Dia cuma temenku. Di Beihai, siapa yang lebih berpengaruh dari aku? Kamu siapa? San Xiaofan. Dari mana sih orang ini? Nggak pernah dengar. Manajer Bo Shao. Hari ini tempat ini aku yang pegang. Orang-orang yang nggak penting. Surah pergi. Bo Shao ini. Lo toko ini masih mau buka apa enggak? Maaf ya dua-duanya. Restoran kami, hari ini nggak buka untuk umum. Gaobo jangan keterlaluan. Tentu saja. Nona Guna boleh tetap di sini. Temanin aku minum-minum bentar. Bo Xiao ya. Di Beihai. Siapa yang nggak kenal aku? San Xiaofan. Dia keponakan wali kota Beihai. Kamu nggak bisa ngeganggu dia. Keponakan wali kota Beihai. Terus kenapa? Bahkan wali kota Beihai pun datang sendiri. Gak ada hak ngeganggu aku makan. Anak ini otaknya kemesikan ya. Berani ngomong kayak gitu sama aku. Manajer. Berapa biaya sewa tempat di sini? 100.000 sehari. 100.000 doang. Aku yang sewa. Keluarin mereka semua dari sini. Aku bayar 2 kali lipat. 200.000. Aku bayar 500.000. Semua biaya di sini aku yang tanggung. San Xiaofan, kamu gila ya? Pelayan tambah menu. Bawa 1 botol Lavita. Mau adu duit sama aku? Kamu sanggup nggak? Manajer aku bayar 1 juta. Setiap meja 1 botol Lavita. Terima kasih Bo Shao, terima kasih Bo Shao. Yang pinter cepat pergi. Jangan bikin malu di sini. San Xiaofan, udahlah. Kita cari tempat lain aja. Hari ini aku mau makan di sini aja. Manajer. Di sini minuman termahal apa? Romane Conti. Oke. Aku keluarkan 2 juta. 1 botol per meja. Romane Conti. Jangan sok jago di depan aku. Kamu punya uang sebanyak itu. Perlihatkan pada semua orang. Ya keluarkan dan tunjukkan. Sepertinya kamu bahkan Bisa tidak punya 200. keluarkan. Berubah. Bukan cuma uang. Aku kasih kamu. Seberapa banyak pun ada. Cukup tidak? Kalau kurang aku masih punya. Nak ini Beihai. Terus kenapa? Berani melawan aku. Aku bikin kamu mati tak dikubur. Masih mau tambah uang? Kalau tidak, silakan keluar. Aku bunuh kamu. Lepaskan tanganmu. Diam saja apa ayo. Berhenti. Saya Pa Yang berani ribat di restoran aku. Non besar. Fan ternyata kamu. Kalau tahu restoran grup Li, aku tidak akan datang. Li Mengxian, kamu datang tepat waktu. Cepat usir anak ini. Diam. Kamu maksud apa? Kamu tahu siapa dia? Aku peduli siapa dia. Bernie Gangwak, aku bikin dia tidak bisa keluar Beihai. Kamu Bernie pukul aku. Aku sedang selamatkan kamu. Kalau tidak mau mati cepat pergi. Penghinaan hari ini, aku pasti balas 2 kali lipat. Tunggu saja. Dia mabuk. Jangan kamu hiraukan. Ini restoran aku. Kamu mau makan apa? Pesen aja gratis kok. Aku udah gak nafsu makan. Guna, ayo kita pergi. Kita mau kemana sekarang? Bawa aku ketemu Long Ye. Long Ye. Orang yang kamu minta udah aku lepasin. Orang yang aku mau, Sukin Lin Hai. Buat aku ini nggak penting. Tapi orang yang kamu mau, dia berhubungan dengan Beihai. Bahkan sampai nyawa orang terkaya. kamu mau gimana? Aku mau kamu bantu aku. Ngerjain satu hal. Coba dengerin. Besok, delegasi Siong bakal datang ke Beihai. Kalangan bisnis, Beihai bakal ngadain jamuan. Kayak biasa. Jagoan Beihai bakal adu sama jagoan Siong. Berkaitan sama muka Beya. Bahkan sampai Kamu mau aku, mewakili Beihai bertarung. Gimana? Takut ya? Orang-orang ini di mataku. Cuma kayak semut. Oke. Aku suka sama keangkuhanmu. Orang gak punya kemampuan itu sombong. Orang punya kemampuan itu percaya diri. Oke. Asal kamu bisa mewakili Beihai. Kalahin semua jagoan Siong. Aku bakal kasih istri dan anak Wang Cheng ke kamu. Sepakat.
Apa yang kamu mau? Aku udah nyari selama 18 tahun. Batu Jaik Xiao Luo. Akhirnya muncul. Di anaknya Sun Wei. Sun Xiaofan. Di dalam batu giok itu, ada mata-mata 11 ang yang bersembunyi di gedung. Daftar semua personel. Kita harus merebutnya kembali. Kapan kita akan bertindak? Besok saat menerima delegasi 11 ang. Di pesta, Sang Xiaofan akan mewakili Beihai bertarung. Apakah kamu ingin memanfaatkan kekuatan ahli 11 ang? Benar. Memanfaatkan kesempatan ini, menyingkirkan Sang Xiaofan untuk menghilangkan ancaman. Menghadap Tuan Istana, Apakah istri dan anak Wang Cheng sudah ditemukan? belum untuk sementara. Terus mencari. Masalah mata-mata. Bagaimana penyelidikannya? Masih dalam Peta penelitian. pertahanan medan perang luar negeri terbocor lagi. Mata-mata ini tidak bisa ditemukan. Setelah perang dimulai, pasti akan membahayakan Dacia. Besok delegasi 11 ang akan mengunjungi Beihai. Mereka pasti akan bertukar informasi tepat untuk menangkap mereka semua. Ya, bawahan mengerti. Kamu pergi kemana? Aku menemui Tuan Long. Besok, aku akan mewakili Beihai bertarung melawan delegasi 11 ang. Mengapa kamu berkolaborasi dengan mereka? Tuan Long menggunakan taktik wanita cantik untuk melawanku. Maka aku akan memanfaatkan situasi ini. Musuh bertemu lagi. Lagi-lagi kamu. Di sini adalah Wai Liao. Setelah aku memberi perintah, segera bisa membuatmu Hanker Berping Capping. Tuan Bo, kami diundang oleh istri wali kota untuk menghadiri delegasi 11 ang. Acara resepsi. Jangan cari-cari masalah. Oke, kalau begitu hari ini, aku kasih muka pada Nona Guna Sang Xiaofan. Aku kasih kamu 2 pilihan. 2 pilihan apa? Yang pertama, merangkak di bawahku. Hari ini aku lepaskan kamu. Kalau yang kedua, Yang kedua, kamu telanjang dan lari keliling. Kalau tidak, kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. aku pilih keduanya. Sun Xiaofan, Kamu tahu diri juga. Ayo rekam ini. Aku mau kenang-kenangan. Merangkaklah. Kamu kaya tapi tidak punya hati. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu suka menindas orang. Ketemu aku. Nasibmu sial. Boshao. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Sakit tidak. Perlu orang. Antar kamu ke rumah sakit. Sun Xiaofan. Kamu hari ini pasti mati. Dewa datang pun tidak akan menolongmu. Aku bilang. Sombong sekali ya. Ayo tangkap dia. Sun Xiaofan jangan macam-macam. Aku hanya memenuhi permintaannya. Bukannya kamu suka telanjang. Mau lepas sendiri. Atau aku bantu. Aku bunuh kamu. Bo Xiao, ayo sini. Mau lari kemana? Bo Xiao, Guna. Hari ini kamu mau lari kemana? apa yang terjadi? Tidak pantas untuk anak-anak. Tidak boleh lihat, tidak boleh lihat, tidak boleh lihat. Selesai. Bo Xiao, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Bo Xiao, aku sudah merekam semuanya. Siapa yang suruh kamu rekam? Sekarang kamu puas. Kamu tunggu saja. Sun Xiaofan, dia adalah keponakan kepala kota. Kamu bikin dia jadi begini. Long Ye mungkin tidak bisa melindungimu. Aku sama sekali tidak ingin Long Ye membantuku. Kamu sudah bertemu dengan istri kepala kota tidak perlu hormat. Kamu adalah Sun Xiaofan. Benar. Katanya kamu sudah mengalahkan beberapa jagoan dari daftar Qianlong. Hari ini kamu mewakili Beihai. Jangan sampai mempermalukan Beihai. Li Wenchao. Sun Xiaofan, Ayah angkat. aku tahu kamu ingin balas dendam. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku tahu batas. Bagus kalau begitu. Selamat datang semua dalam acara jamuan penyambutan delegasi Siong. Sesuai tradisi, sebelum jamuan dimulai, Beihai, Siong, masing-masing mengirim 3 jagoan untuk bertanding. Pihak yang menang akan mendapatkan hadiah 10 juta. Disponsori oleh grup Li. Seperti memberi uang kepada pengemis. Pertandingan kali ini bukan soal jumlah hadiahnya, tapi lebih pada hubungan damai antara gedung dan Sion. Komunikasi yang damai. Istri wali kota. Ada benarnya juga.
Kalian dari Beihai, sampai segitunya miskinnya. Diam. Apakah kalian pantas bicara di sini? Untuk menunjukkan niat baik kami dari Sion, saya menyumbang 1 miliar. 1 miliar memang Sion. Langsung menunjukkan kelas. Kalau begitu, saya tambah 90 juta. Hadiah 2 miliar. Sudah melampaui catatan sejarah. Sun Xiaofan, Lin Hai Sukin. Jangan sampai mempermalukan Beihai. Mereka berdua juga ahli. Jangan terlalu sombong. Waktu itu aku dikhianati. Berani coba lagi. Sudah cukup. Kalian bertiga mewakili Beihai, mewakili Dacia. Putaran pertama adu kecepatan. Aku menaruh mutiara malam di Teluk Beihai, 100 mil dari sini. Siapa yang bisa mengambilnya? Dengan cepat, dialah pemenangnya. Ini keahlian muridku, Masha. Halo semuanya, dia bisa berjalan 1000 mil sehari. Cepat seperti kilat. Dia peringkat ke-6 dalam daftar kekacauan Sion. Berjalan 1000 mil sehari juga dianggap ahli. Kamu siapa, Sun Xiaofan? Peringkat berapa di daftar naga tersembunyi? Tidak masuk dalam daftar. Orang kecil yang tidak dikenal. Berani berteriak di sini. Anda dari Beihai, tidak ada penerus lagi ya? Kurus seperti monyet. Satu tamparan bisa menghancurkannya. Masnya tampan sekali. Benar-benar tipeku. Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu mau aku jadi apa? Aku akan jadi itu. Semuanya siap. Pertandingan dimulai. Masha, tunggu aku dong. San, tunggu apa lagi? Cepat berangkat. Kalau duluan saja, aku tidak buru-buru. Pyuken, kamu masih pura-pura ya? Ini hadiah 2 miliar. Bisa serius enggak? Jangan pedulikan dia, kita pergi. Sun Xiaofan, cepat pergi. Menang pertandingan. Mau minum teh apa saja ada. Bahkan kamu juga tidak percaya kemampuanku. 100 mil jauhnya. Pergi pulang. Orang biasa butuh setidaknya 4 hari. Bahkan yang ahli, butuh 4 jam. Apalagi yang jagoan sejati, setidaknya butuh 40 menit. Pernah dengar? Satu jungkir balik 108.000 mil. 108.000 mil. Kamu pikir kamu dewa ya? Rekor tercepat saat ini. Pergi pulang 28 menit. Aku bawa Masha ke sini untuk memecahkan rekor ini. 1 miliarku ini sepele. Kalau kamu mempermalukan negara, maka kamu akan menjadi jahat besar sia. Saya percaya Sun Xiaofan. Sang Xiaofan, saya tahu. Kekuatannya sangat dalam. Tapi jangan meremehkan lawan. Sun Xiaofan, cepat pergi. Bersikap sombong. Prajurit yang sombong pasti kalah. Segalanya belum ditentukan. Hasilnya masih belum jelas. Apa yang kalian cemas? Saya tidak khawatir. Tunggu sebentar. Masha akan segera kembali. Guna, tolong seduh teh untukku. Sun Xiaofan, Mau makan bersama tidak? Saya yang traktir. Kenapa dia pergi ke depan kita? benar? Tidak disangka, pemuda ini cukup cepat. Berpura-pura di depan saya. Perkia atau tidak saya paran kekemu. Syaratnya, kamu bisa mengejar saya dulu. Mana orangnya? Ayo pergi. Tidak ada yang lebih cepat dari saya. Saya harus memecahkan rekor. Adik kecil, saya sudah menunggumu lama. Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Mau segelas? Saya tidak akan kalah. Saya pasti tidak akan kalah. Sangat tidak sopan. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Hanya butuh kurang dari 10 menit. Baju pemalam malam ICU. Ada di sini dengan saya. Kapan kamu sampai? 5 menit yang lalu. Dia benar-benar 5 menit yang lalu baru sampai. Itu tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa memiliki kecepatan seperti Aku itu. menunggumu datang. Sebenarnya ingin menjadi saksi. Membuktikan aku pernah datang. Kamu, Waktunya hampir habis. Tehnya juga sudah diseduh. Aku duluan ya. baru 14 menit berlalu. Semua minum teh dulu. Sun Xiaofan, kamu ngapain sih? Kenapa kamu belum pergi? Dia langsung menyerah ya. Xiaofan, masih ada waktu. Sekarang pergi masih bisa. Long ya, ini dia. Yang kamu sebut jagoan. Sang Xiaofan, apa maksudmu? Masha seharusnya. Sudah balik ya? Bukan aku tidak pergi. Tapi sudah kembali. Tidak mungkin. Sekali pergi pulang 100 km. Naik mobil pun butuh. Setidaknya 1 jam. Tehnya masih hangat. Sun Xiaofan, kamu bilang sudah. Pergi ke Teluk Beihai. Apa buktinya? Buktinya adalah mutiara malam ada di tanganku. Jangan-jangan palsu. Manusia mana mungkin? Secepat itu. Aku curiga kamu tidak pergi. Bawa mutiara palsu. Ingin menipu di sini. Mutiara ini benar-benar asli. Tidak mungkin asli. Aku curiga kalian sudah berkomplot.
Ya sudah berkomplot. Kalian orang Xia tidak bisa kalah. Jangan malu-maluin di sini. Xia yang besar. Ada-ada saja. Orang-orang berbakat ada di mana-mana. Jangan jadi katak dalam tempurung. Sang Xiaofen, bagaimana kamu bisa melakukannya? Mau belajar aku ajarin. Tunggu Masya. Bawa kembali mutiara malam yang asli. Maka semuanya akan jelas. Setelah aku sampai di Teluk Beihai, beristirahat beberapa menit, Masya baru datang. Dia bisa jadi saksi buatku. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Kalian bertiga. Kenapa pulang bareng? Kami tadi hanya jalan sepertiga perjalanan. Lomba sudah selesai. Kami terpaksa pulang. Masya, mutiara malamnya mana? Maaf guru, kamu mengecewakan. Sun Xiaofan bilang yang sebenarnya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Tapi dia memang sampai duluan. Ini baru babak pertama. Masih ada yang lebih seru. Xiaodong benar. Aku pasti akan membuatnya tahu kehebatan Xiong. Sekarang aku umumkan. Sun Xiaofan, dengan waktu 14 menit, memecahkan rekor sejarah. Babak pertama. Beihai menang. Sun Xiaofan, kamu menang. Apa ini? Bisa nggak kamu rendah hati? Menang tipis-tipis. Udah deh, jangan banyak omong. Cepetan mulai babak kedua. Babak kedua lomba kekuatan. Dengan cara yang paling sederhana dan primitif. Cara lomba. Tarik tambang. Ini tali baja khusus. Bisa menahan beban ribuan kilogram. Generasi sekarang memang semakin mengecewakan. Tahun ini cuma ada wanita atau pria yang lemah gemulai. Sama sekali tidak menarik. Happy Al, sekarang giliranmu tampil. Mereka hanya mempermalukan diri sendiri. Semua bergantung padamu. Pil ini Hubiao. Bisa meningkatkan kekuatanmu secara instan berkali-kali lipat. Tidak perlu. Untuk menghadapi beberapa sampah. Satu tangan saya sudah cukup. Jangan meremehkan lawan. Sukin ahli menggunakan pipa. Linai ahli menggunakan racun. Ini semua bukan keahlian mereka. Orang di sana namanya Hubiao. Dia Parangkat Kimpat. Dalam daftar kekacauan. Kekuatannya luar biasa. Ronde ini, kami tidak punya peluang menang. Kekuatan ini. Juga kelemahan saya. Barusan kamu beruntung. Memenangkan satu kali. Kali ini, apa yang bisa kamu andalkan untuk menang? Siapa yang kalah siapa yang menang. Baru ketahuan setelah bertanding. Saya mau menambah taruhan. Kamu mau bertaruh apa? Kalau saya menang, dia harus menemani saya semalam. Oke, saya tidak keberatan. Sun Xiaofan, kamu ini maksudnya apa? Mengapa menjadikan saya sebagai taruhan? Tenang, tidak akan kalah. Tetap saja tidak boleh. Kalau kami yang menang bagaimana? Kalau Beihai yang menang, saya akan mengorbankan diri. Kalau begitu biar kalian yang menang saja. Takut kalah ya takut kalah. Masih bilang biar kita menang. Kalau kita kalah, aku akan, di depan semua orang di sini, memberi hormat padamu. Memanggilmu kakek. Oke lah, dapat cucu gratis. Aku gak masalah. Kakap, jangan banyak omong. Kalau jago, tunjukin semua kemampuanmu. Baiklah. Kedua pihak siap. Mulai. Sun Xiaofan maju. Musuh diam aku diam. Apa baunya? Sangat harum. Kalau kena wewangianku, akan lemas. Tidak sadarkan diri. Bajingan. Gigit aku dong. Kalian meremehkanku. Uang. Banyak uang. Milikku, semua milikku. Lin Hai ini halusinasi. Tidak menyangka 11 ang. Ada ahli ilusi. Lepaskan biar aku yang urus. Ini pertarungan antara kita berdua. Aku adalah murid guru yang paling tidak berguna. Tapi untuk melawanmu masih lebih dari cukup. Tidak menyangka. Kamu terlihat lemah. Tapi punya tenaga besar. Sampai aku harus pakai dua tangan. Kamu memang hebat. Tidak mungkin. Tubuhnya yang kurus ini. Bagaimana bisa punya tenaga sebesar itu? Sang Xiaofen, aku menyuruhmu untuk rendah hati. Bukan untuk jadi palsu. Sihir apa yang sebenarnya dia gunakan? Aku tahu dia pasti punya cara. Bahkan aku sempat mengira. Kekuatan adalah kelemahannya. Tapi ternyata kelemahan yang disebut itu selalu menjadi ketinggian yang tak bisa dicapai orang lain. Apakah kamu belum makan? Guru, bagaimana ini? Jangan buru-buru. Obat yang aku berikan padanya akan segera bereaksi.
Seperti belalang melawan roda kereta. Terlalu mengada-ada. Ayah, kenapa kamu selalu membela orang lain? Aku tidak membela orang lain. Aku hanya berbicara berdasarkan fakta. Jahat, bahkan menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatan. Perlombaan tidak melarang penggunaan obat. Di medan perang, proses tidak penting. Hanya hasil yang dilihat. Hasil sudah jelas. Belum selesai. Tali Fajra, yang katanya bisa menahan beban ribuan ton, ternyata putus. Tidak disangka anak ini ternyata memiliki kekuatan berkali-kali lipat dari orang biasa. Nyonya Wali Kota, bagaimana ini dihitung? Kedua pihak seimbang. Bagaimana kalau kita seri saja? Aku tidak keberatan. Mengapa harus seri? Diam, putaran kedua selesai. Kedua pihak seri. Selanjutnya adalah yang paling dinantikan semua orang. Putaran ketiga. Pertarungan 3 lawan 3 terakhir. Kali ini tidak akan ada seri. Kalian bertiga tunggu aja mati. Sangat percaya diri. Aku mau tambah taruhan. Kamu mau taruhan apa? Taruh batu giok di lehermu. Baik. Kalau kamu kalah gimana? Nyawaku jadi milikmu. Serah kamu mau apa. Kasih semua obatnya ke aku. Sukin peringkat ke-7 di daftar Qianlong. Dia murid kesayangan Long Ye. Katanya dia jago main pipa. Lin Hai, peringkat ke-6 di daftar Qianlong. Katanya dia jago pakai racun. Banyak jagoan top, datuh di tangannya. Pantas saja dia bisa berada di depan Sukin. Sun Xiaofan tidak ada di daftar. Sun Xiaofan meski tidak ada peringkat, tapi kekuatannya sangat misterius. Katanya, yang bikin ribut di pesta ulang tahun Liwen Chao. Ya dia, Masya. Peringkat ke-6 di daftar Hundun. Di tanknya, kayaknya ada pedang 7 bintang. Konon katanya bisa membunuh dewa dan iblis. Hedeng 7 bintang. Zayedong, peringkat ke-5 di daftar Hundun. SI pensi ini bisa dapat peringkat ke-5. Pasti dia punya keahlian khusus. Hu Biao, peringkat ke-4 di daftar Hundun. Hu Biao ini kekuatannya luar biasa. Susah ditaklukkan. Kalau benar-benar berkelahi, Beihai bisa kena imbasnya. Ronde pertama Beihai menang. Ronde kedua seri. Ronde ketiga baru kunci. Sangat tidak adil. Mereka pakai obat-obatan untuk meningkatkan kekuatan. Sun Xiaofan harus menang. Bukan dia Sang Xiaofan yang sampong. Aku lihat bagaimana dia menang kali ini. Kalian bertiga hati-hati. Jangan terlalu keras. Pertandingan dimulai. Hati-hati. Berubah. Apa kamu mau traktir aku dahulu? Kok bisa gini? Jangan tertipu, ini cuma tipuan. Pedang 7 bintangku. Rasanya enak. Mau coba? Kembalikan pedangku. Kakak. Lihat mataku cantik kan? Kok bisa gini? Kakak, kamu sudah bangun. Kamu imut banget. Menyingkir. Jangan sentuh aku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Cepat pergi, jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Hati-hati, ini cuma ilusi. Kakak. Kamu harus bertanggung jawab padaku ya. Main ilusi sama aku. Ini tempat apa? Kakak. Katanya kamu mau jadi Kasim. Jangan takut, ayo. Lepaskan aku. Sudah terlambat. Waktu pertunjukan. Aku nggak mau jadi Kasim. Enggak. Makasih. Semua mati aja. Hati-hati. Lin Hai. Aku nggak mau bunuh kamu. Pergi sana. Sekarang tinggal kita berdua. Diam. Ternyata bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk mematahkan mantra Kamu penyakitku. sudah mati. Berubah. Mau main tipu-tipu denganku? Tidak berguna. Pantas saja. Dia adalah petarung peringkat ke-4 di daftar case. Hari ini aku akan bertarung serius denganmu. Jangan banyak bicara. Keluarkan senjatamu. Mau lihat senjataku? Baiklah. Senjataku adalah...
Mau main tipu-tipu lagi denganku? Ini bukan tipu-tipu, benar atau tidak? Kamu mau tahu? Bisa main seperti ini. Melanggar aturan. Sun Xiaofan melanggar aturan. Harusnya dia didiskualifikasi dari pertandingan. Tadi kalian bilang, di medan perang tidak melihat proses, hanya melihat hasilnya. Diam. Semua itu hanya trik kecil. Tidak ada artinya. Happy Ao, Simua ini palsu. Cepat serang. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pedang 7 bintang. Ternyata dia sembunyikan. Kamu kalah. Aku tidak mungkin kalah. Mau membunuhku, pulang dan latihan lagi beberapa tahun. Menang kita menang. Bagus. Dia memang tidak mengecewakanku. Beihai menang. Daxia menang. Bukan karena dia hebat. Tapi lawannya terlalu lemah. Untung saja, tidak mempermalukan Beihai. Hu Biao mati. Mati? Tidak mungkin. Aku hanya pakai sepertiga kekuatan. Istri kepala kota. Sudah disepakati. Ini cuma pertukaran persahabatan. Sekarang ada yang mati. Kamu harus kasih penjelasan padaku. Kasih penjelasan ke Xiong. Sun Xiaofan, kamu main tangan tanpa kontrol. Membunuh utusan Xiong. Kamu tahu kesalahanmu. Dia sendiri yang minum obat terlalu banyak. Apa hubungannya dengan aku? Masih berani mengelak. Hei orang-orang, tangkap dia. Sun Xiaofan baru saja menangkan Beihai. Melawan Xiong. Dia pahlawan besar. Bagaimana bisa kalian perlakukan dia seperti ini? Diam. Aku mengerti. Dari awal. Ini sudah jebakan. Happy Ao overdosis. Obat penambah kekuatan. Kemeshenya tidak bisa disalahkan ke Sun Xiaofan. Bukan giliranmu bicara. Ayah guna. Urusanku bukan urusanmu. Masalahnya belum jelas. Kalian tidak bisa menuduhnya. Fakta sudah jelas. Semua orang melihatnya. Sun Xiaofan yang membunuh Hu Biao. Melihat belum tentu benar. Kalau kalian dari Daxia tidak bisa urus, biarkan kami dari Xiong yang urus. Mau urus aku, kamu punya hak itu. Masukkan Sun Xiaofan ke penjara bawah tanah dulu. Tunggu hasil otopsi keluar. Baru putuskan. Hasil otopsi. Bagaimana? Bukankah semuanya terserah kalian? Otopsi harus diputuskan oleh pihak ketiga. Sekarang aku tidak percaya siapapun. Sun Xiaofan ini masalah besar. Jika tidak ditangani dengan baik, bahkan bisa menyebabkan perang antara dua negara. Menyerahlah dengan baik-baik. Dari kecil sampai besar, aku paling benci difitnah. Ingin menanganiku. Maka lihat saja apakah kalian mampu melakukannya. Berani tidak hormat pada istri wali kota. Apakah kamu ingin berhadapan dengan Selura Beihai? Jangan bicara soal Beihai kecil ini. Bagaimana dengan Daxia? Bagaimana dengan Xiong? Sombong sekali. Tidak bisa diselamatkan. Sukin Linhai ada di sini. Masya Sia dong. Ada. Semua orang dengarkan perintah. Tangkap si pembunuh ini. Berikan penjelasan pada delegasi Xiong untuk memberikan penjelasan. Sun Xiaofan. Kalian tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Jangan ikut campur. Sekelompok semut. Sebenarnya untuk melawannya, tidak perlu banyak orang. Aku sendiri sudah cukup. Agar tidak ada yang bilang, kita banyak orang mengintimidasi sedikit orang. Nenek Bai, hal kecil seperti ini, serahkan saja pada yang lebih muda. Nenek. Tidak terlihatkan. Aku tahun ini sudah 80 tahun. 80 tahun. Bercanda apa? Sejak kecil, aku belajar seni mengambil energi pria. Pria adalah suplemen terbaik di dunia ini. Apalagi pria sepertimu. Benar-benar kelas atas. Jangan banyak bicara dengannya. Selesaikan dengan cepat. Berhenti. Di mana dia? Apakah ini teknik menghilang legendaris? Jangan-jangan dia kabur. Tenang saja, aku tidak akan kabur. Aku belum puas bermain. Bagaimana bisa melawan begini? Berani kamu keluar. Linhai, aku di belakangmu. Maaf ya. Aku tidak sengaja. Kamu. Dasar bodoh. Berani ganggu orang Xiong kami. Apa ini? Berani pukul aku. Sudah cukup. Tujuan kami adalah Sun Xiaofan. Ini namanya anjing menggigit anjing. Ahli dari Daxia dan Xiong tidak bisa menangkap satu orang. Sekumpulan sampah. Sun Xiaofan, dasar bajingan. Kamu keluar. Sun Xiaofan jangan macam-macam. Cepat pergi. Ada batas waktu untuk teknik menghilang. Dia akan segera menampakkan wujud aslinya. Kamu buru-buru apa? Nanti kita bereskan. Dasar Binatang. Aku kira, kamu punya kemampuan apa? Selain bersembunyi, kamu bisa apa lagi? Aku sebenarnya tidak memukul wanita. Tapi hari ini buat pengecualian. Kalau berani, kamu keluar. Aku keluar.
Apakah ini yang legendaris? Tali emas. Jangan melawan lagi. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa melepaskan tali ini. Bajingan. Maka energi priamu akan kuambil. Tidak bisa. Kalau begini terus, dia akan mati. Sun Xiaofan guna. Jangan-jangan, kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak kok, ayah. Sang Xiaofan tidak pantas mati. Bicaralah, berikan dia kesempatan hidup. Sudah saatnya. Kamu masih membelanya ayah. Dia cuma belajar ilmu sesat. Dan berpikir bisa melawan para ahli dari dua kerajaan. Itu mimpi di siang bolong. Ternyata, kamu masih perjaka. Sudah lama aku tidak menghisap energi pria sejati seperti ini. Lagi pula energiku banyak. Hisap saja semaumu. Kalau begitu aku tidak sungkan. Kalau begini terus, dia akan mati. Guna. Meski aku sangat membencimu, tapi hari ini kamu tidak bersalah. Aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Long Ye, kendalikan anak buahmu. Kana, ikut aku pulang. Maafkan aku Yanda. Guna. Sun Xiaofan tidak menghormati hukum. Berwatak kasar. Membunuh utusan Xiong. Terang-terangan melawan Beihai. Harus dihukum mati di tempat. Dili lagi-lagi dia. Waktu itu dia menyamar sebagai pemimpin Istana Naga. Sekarang berani datang lagi. Pemimpin Istana Naga. Siapa yang bermasalah dengan Sun Xiaofan? Berarti bermasalah dengan Istana Nagaku. Berarti bermasalah dengan 300.000 penjaga naga. Bermasalah. Berarti bermasalah dengan seluruh bermasalah. Di depan istri wali kota. Kalian masih berani main sandiwara. Pemimpin Istana Naga. Kamu pernah lihat pemimpin Istana Naga yang asli? Dulu dia membunuh guruku. Dia jadi abu pun aku masih kenal. Benar-benar pemimpin Istana Naga. Tidak mungkin. Bagaimana? Apakah kamu ingin membalas dendam untuk gurumu? Tidak berani. Ketemu pemimpin Istana Naga. Masih belum bersujud. Menghadap pemimpin Istana Naga. Semua bangunlah. Terima kasih pemimpin. Masih belum lepaskan Sun Xiaofan. Lepaskan. Istri wali kota. Ada. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Wali kota sakit parah. Aku mewakilinya menjamu delegasi Xiong. Sang Xiaofan bertindak. Membunuh utusan Xiong. Menangkapnya wajar dan sah. Benarkah? Kalau pemimpin ingin main curang melanggar hukum, mungkin akan memicu perang antara Xia dengan Xiong. Masih ngeles. Xiong punya mata-mata. Bersembunyi di Beihai selama bertahun-tahun. Berulang kali mencuri peta pertahanan medan perang luar negeri. Dan mata-matanya itu adalah kamu. Makanan bisa sembarangan. Omongan tidak bisa sembarangan. Meskipun kamu adalah pemimpin kuil naga. Tidak ada bukti. Jangan coba-coba menuduhku. Kamu orang Sion. Sejak kecil bersembunyi di utara laut. Setelah dewasa sengaja mendekati wali kota. Menjadi istri wali kota. Omong kosong. Dan kamu malah menaruh racun di makanan wali kota. Menyebabkan wali kota terbaring sakit bertahun-tahun. Kekuasaan utara laut jatuh ke tanganmu. Kamu berkali-kali mencuri peta pertahanan medan perang luar negeri. Dia selalu dalam posisi pasif. Semua karena kamu. Aku telah bekerja keras untuk utara laut. Rakyat utara laut semua melihatnya. Kamu berani menjebakku? Aku pasti akan melapor ke raja. Biar raja membela keadilanku. Mau bukti ya? Bawa ke sini. Alasan aku terlambat datang adalah untuk mengumpulkan bukti. Kamu adalah sopir Goria, benar kan? Benar. Dia mengikutimu selama 5 tahun. Semua perbuatanmu, dia yang paling tahu. Istri wali kota. Minairu menaruh racun di makanan wali kota. Dia juga memberiku 10 juta untuk menyerahkan peta pertahanan kepada orang Sion. Goria. Masih mau bilang apa lagi? Kalian bersekongkol memfitnahku. Ternyata kamu adalah mata-mata Sion. Padahal kami sangat mempercayaimu. Berkhianat pada negara. Kejahatan yang tak terampuni. Aku bersembunyi selama bertahun-tahun. Nggak nyangka. Akan dikhianati oleh orang sendiri. Goria, kau diam-diam berbicara tentang Sion. Pengkhianatan tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kau tahu, kematian Hubiao tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kau menjebak aku? Karena kau sudah mati. Pembantaian keluarga San. Apakah ini tentang Anda? Mau tahu? Tanyakan orang tuamu yang sudah meninggal. Cinta di bawah tangan. Daxia akan mati. Sion akan menang. Tetap hidup. Maaf. Satu langkah lebih lambat. Aku tahu ada orang lain diam-diam berkolusi dengan Sion. Jangan biarkan aku mencari tahu. Kalau tidak, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Tuan Kuil, aku mewakili misi Sion. Diundang untuk mengunjungi Laut Utara. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Kembali dan katakan pada raja, jangan gunakan ini lagi. Cara tercela. Kalau tidak, aku akan memimpin kuil negara. Ted Sion. Ayah Baptis. Anda. Sekarang kau punya sayap yang keras. Bersaing secara terbuka, tidak mematuhi perintahku. Jika bukan karena kau, Sang Xiaofan sudah mati. Maaf Ayah Baptis. Karena Universitas Wanita tidak bertahan.
maka aku tidak akan meninggalkan kamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan bicara dengan Gaobo. Perjamuan pernikahan. Gaobo. Dia adalah keponakan dari pemilik kota. Pemilik kota tidak memiliki anak. Nyonya pemilik kota. Sekarang mati lagi. Dia adalah kesempatan terbaik. Orang yang menggantikan posisi kepala kota. Kamu menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu. Aku tidak mau menikah. Ini bukan keputusanmu. Apa yang terjadi padanya? Jangan pedulikan dia. Long Ye, hal yang aku janjikan padamu sudah aku lakukan. Sekarang giliranmu untuk menepati janji. Tentu saja. Sekarang aku seharusnya memanggilmu Tuan Istana atau Dili. Tidak penting. Berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan Aku dariku? terus menyelidiki masalah mata-mata. Ini menyangkut keamanan negara Daxia. Banyak hal. Aku juga tidak punya pilihan. Aku tidak menyalahkanmu. Gaueria sudah mati, tapi pasti masih ada komplotannya yang bersembunyi di Beihai. Tidak masalah. Istri dan anak Wang Cheng sudah aku temukan. Mereka akan berbicara. Tidak ada waktu lagi. Apa maksudmu? Wang Cheng bunuh diri karena merasa bersalah. Mati di penjara bawah tanah. Apa katamu? Mati di penjara bawah tanah. Dili, aku sangat mempercayaimu. Kamu bahkan tidak bisa menjaga satu orang. Maaf. Apa maafmu berguna? Bisakah orang hidup kembali? Sekarang satu-satunya saksi sudah mati. Otak dibalik semua ini masih bebas. Bagaimana aku harus menghadapi keluargaku yang sudah meninggal? Aku juga tidak tahu. Ini akan berubah seperti ini. Cukup. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Dili. Aku berterima kasih atas budi menyelamatkan nyawaku. Tapi jodoh kita berakhir sampai di sini. Pertunangan kita tidak ada lagi keharusan untuk dilanjutkan. Apa maksudmu? Aku ingin membatalkan pertunangan. Apa kau tahu? Apa yang sedang kau katakan? Apa yang aku katakan? Apakah tidak cukup jelas? Kalau kau tidak bisa mengatakannya sekali lagi. Aku ingin membatalkan pertunangan. Ternyata ada orang yang berani membatalkan pertunangan denganku. Apapun keluarga di Shangdu, pemimpin Istana Naga. Lalu apa? Baiklah, aku setuju. Dili, mulai hari ini, kita orang asing, tidak ada hubungan lagi. Apa ada yang mengikuti kita? Tenang saja, orang biasa. Mana mungkin bisa mengimbangi kecepatanku? Saat ini Gaueria sudah mati. Aku juga sangat mungkin terungkap. Apa rencananya? Kebetulan sekarang sudah dipastikan. Dili adalah pemimpin Istana Naga. Apa kau akan membunuh Dili? Kalau 1 lawan 1, kita bukan tandingannya. Tapi kalau dia keracunan, kita punya kesempatan. Kalau aku bisa membunuh Dili, setidaknya aku bisa memberi penjelasan kepada Xian. Kapan kita bertindak? Makin lama malam makin banyak mimpi buruk. Malam ini juga. Tidak mungkin. Ayahku adalah orang terkuat di dunia. Terbaik. Bagaimana mungkin dia? Mata-mata. Tidak mungkin. Tuanku sedang bersenang-senang ya. Aku akan melepaskan kalian bertiga. Jalan hidup. Kalian masih berani datang mencari mati. Dendam guruku belum terbalas. Bagaimana mungkin aku pergi begitu saja? Hanya dengan kalian bertiga ingin melawanku. Aku penasaran, kau orangnya Long Ye. Hari ini kenapa menyelamatkanku? Aku juga tidak tahu. Aku hanya tidak ingin melihatmu mati. Jangan-jangan, kau benar-benar menyukaiku. Kau bilang aku dan kau, ada jodoh 3 kehidupan. Benar tidak? Kemampuanku masih dangkal, tidak bisa menghitung. Besok adalah pesta pertunanganku. Ayah angkat akan menikahkan aku dengan Gaobo. Gaobo tidak buruk, kaya dan berkuasa. Menikah dengannya kau tidak rugi. Sun Xiaofan, bawa aku pergi. Bawa pergi kemana? Kemana saja, asal kita berdua bersama. Kita pergi dari Beihai, cari tempat yang tidak ada orang. Kenal kita. Bagaimana? Dendam keluarga San belum terbalas. Aku tidak akan meninggalkan Beihai. Sun Xiaofan, Kau datang untuk apa? Dili dalam bahaya. Dia adalah pemimpin Longdian, menguasai 300.000 Long Wei. Siapa yang berani menyentuhnya? Ada yang meracuni. Sekarang dia benar-benar dalam bahaya. Dalam hatinya, ternyata masih ada Dili. Kau sudah keracunan parah. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk memperolehi kepada awak guruku di alam baka. Kamu baik-baik saja. Sun Xiaofan, kenapa kamu kembali? Aku kembali untuk membayar sewa. Bagus. Hari ini, aku akan menyelesaikanmu sekaligus. Hanya dengan kamu. Orangnya mana? Pengecut. Beranilah kamu keluar. Berani mencuri energi priaku. Belum aku tuntut. Berhenti. Kembalikan energi priaku.
Ini adalah ramuan suci naga dari kuil naga, bisa menyembuhkan segala racun. Obat ini punya efek samping besar. Setelah diminum, kekuatan akan hilang semua. Menyelamatkan orang lebih penting. Tapi kita tidak ada yang berani. Membiwek Pearson, untuk Tuan Kuil. Kehilangan semua kekuatan, menjadi orang biasa. Tidak ada yang buruk, semuanya dimulai karena aku. Semua konsekuensi, aku yang tanggung. Baiklah. Kamu melindungiku sekali. Aku akan menepati janji nikah denganmu. Xiao Fan, Bagaimana kamu tahu? Ada yang ingin menyusupi Dili. aku, Apakah Li Wenchao yang melakukannya? bukan ayahku yang melakukannya. Bukan. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Fan, hari ini adalah pesta pertunangan Guna dan Gao Bo. Aku tidak menerima undangan. Long Ye, ayahku sedang tidak enak badan, tidak bisa hadir acara pertunangan Guna. Mohon maaf Long Ye, Tidak apa-apa. aku akan pergi melihat Guna. Long Ye, kalau hari ini ada yang datang mengganggu, bagaimana? Yang kamu maksud Sun Xiaofan ya? Dia berani datang. Maka aku akan turun tangan sendiri. Biar dia tahu, si penjaga papan ini, bukan asal jadi. Guna, kamu benar-benar akan menikahi Gao Bo. Perintah orang tua, kata perantara. Gao Bo terkenal buruk. Menikah dengannya, hidupmu akan hancur. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Papa angkat yang merawatku. Mungkin ini takdirku. Acara pertunangan belum mulai. Kamu dad and Aku gue datang JPA. melihat. Calon istriku. Ada urusan apa denganmu? Keluar. Kemarin kamu tampar aku. Sekarang aku balas. Ini urusan keluargaku. Bukan urusanmu. Pergi sana. Guna. Menjadi wanitaku adalah kehormatanmu. Biar aku cium dulu. Ngapain Nidar? Kau toh akan jadi milikku. Lepas. Aku sudah tidak sabar. Mending kita langsung malam pertama. Berani memukulku. Apakah hatimu masih memikirkan Sun Xiaofan itu? Aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu. Nggak butuh hatimu. Gao Bo, aku peringkat di Qianlong Bang. Bunuh kamu gampang banget. Jangan paksa aku. Siapa yang sentuh aku? Bukan aku, bukan aku. Jangan-jangan Sun Xiaofan. Nggak, dia nggak bakal balik. Siapa-siapa yang tendang aku? Apa itu Sun Xiaofan? Bernie Camon Killiar. Aku udah keluar. Aku nggak suruh kamu berlutut. Nggak apa-apa, aku nyaman begini. Benar-benar aneh. Bo, jangan main-main. Kamu ini sampah. Bo, ada apa sih? Tahu nggak kenapa? Aku mukul kalian. Bo mukul kira. Pasti ada alasannya. Nggak ada. Aku cuma gatal tangan. Ingin mukul orang aja. Bo. Kamu kenapa hari ini? Long, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, Beihai aku yang Yuris. Kamu belum jadi wali kota. Di depan umum. Omongan kayak gitu, kamu berani ngomong. Aku kasih kamu muka. Panggil kamu Long. Kalau nggak, kamu cuma kura-kura tua. APA maksudnya. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Sekarang berlutut. Panggil aku wali kota. Nanti aku kasih kamu makan. Kalau nggak, di Beihai nggak ada tempat buat berlindung. Bo mabuk berat. Turun dulu istirahat. Menjauh. Gak apa-apa. Acara pertunangan akan segera dimulai. Berhenti. Aku bilang kamu boleh pergi. Kura-kura tua kamu tak punya aturan. Memonopoli pasar. Menindas rakyat. Masih berani menyebut diri Kaisar bawah tanah Beihai. Tahu, hari ini adalah hari untukmu dan anak angkatku. Acara pertunangan. Kamu menikahkan Guna denganku. Bukan cuma karena kekuasaan keluarga kami. Kamu menggonggong seperti anjing. Aku akan membiarkanmu menjadi anjing Killiar ke kami. Bo, jangan keterlaluan. Hari ini Bo mabuk berat. Kalau dia salah bicara, atau salah bertindak, aku bisa memaafkannya. Pantas saja kura-kura tua. Lumayan bisa menahan diri. Kalau berani lancang lagi, aku tidak akan segan-segan. Mengancamku kamu siapa? Tidak masuk akal. Berani pukul aku. Pukul aku. Apa yang terjadi? Kamu tidak merasa Bo ini agak aneh? Ya agak aneh, tapi tidak tahu di mana anehnya. Kura-kura. Aku keponakan wali kota. Berani sentuh aku. Lalu bagaimana? Hei, tangkap dia. Jangan lari.
Tangkap dia. Ada orang? Tolong aku. Long ya, selamatkan aku Gaobo. Nggak takut mati ya? Aku kabulkan keinginanmu. Kenapa kamu mukul aku? Kamu mukul aku. Aku paling benci kalau ada yang mukul wajahku. Ayah. Long Ye. Apa salahku sama kalian? Biarkan aku mati dengan jelas. Kamu masih berani pura-pura nggak tahu? Pukul sampai mati. Minggir biar aku yang urus. Long Ye, kalau dipukul lagi bisa mati. Berhenti. Demi menghormati wali kota, aku akan membiarkanmu hidup. Pernikahanmu dengan Guna dibatalkan. Long Ye ini bukan salahku. Itu Sun Xiaofan. Dia menyamar jadi aku, lalu memukulku sampai pingsan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Di mana Sun Xiaofan? Sun Xiaofan benar-benar datang. Kamu keluar. Sun Xiaofan. Kamu keluar. Guna, maaf sudah lama menunggu. Aku sudah bilang kita punya jodoh 3 kehidupan. Aku gak akan membiarkan merebutmu dariku. Long Ye, Long Ye. Long Ye, kamu harus membela aku. Sang Xiaofan. Kamu benar-benar nggak punya aturan. Pertama kamu bikin ribut di pesta ulang tahun orang terkaya di utara, lalu membunuh utusan dari barat. Sekarang masih berani datang. Ke pesta pertunangan Gana. Baik Onar. Long Ye, kamu demi kepentingan pribadi menikahkan Guna dengan sampah ini. Kamu tega banget sih. Sang Xiaofan. Aku udah sabar banget. Tapi kamu makin keterlaluan. Panggil orang. Sukin Long Ye. Aku lagi datang bulan. Hari ini gak cocok buat aksi. Lin Hai. Aku luka parah. Belum sembuh. Kalian berdua sampah. Guna, ikut aku. Kamu berhenti. Kamu balik sini. Guna udah yatim piatu sejak kecil. Aku yang susah payah membesarkan dia. Kamu mau bawa dia pergi. Lewati aku dulu. Kamu mau apa? Sederhana. Kamu bisa tahan 3 tamparanku. Aku kasih kamu kebebasan. Sun Xiaofan oke. 3 tamparanmu aku terima. Long Ye tapi, penjaga papan Qianlong. Katanya 1 pukulan dia bisa bunuh seekor sapi. Anak muda kamu cari mati. Jangan salahin aku. Guna pernah nyawa-nyawain nyelamatin aku. 3 tamparan aja. 30 tamparan gimana? Aku bakal kasih kamu lihat. Kekuatan asli. Penjaga papan Qianlong. Sun Xiaofan, Masih 2 tamparan. Kamu belum makan ya? Mau mati masih aja keras kepala. bagus pukulannya. Long Ye bunuh dia. 3 tamparan tukar kebebasan seumur hidup. Worth it. Sehebat apapun kamu. 1 tamparanku ini. Kamu pasti mati. Aku gak pernah takut mati. Karena kedua belah pihak ada keluargaku. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Lai Menxian, kamu ini ngapain? Kenapa kamu begitu bodoh? Keluarga Li berhutang padamu. Aku yang akan membayarnya. Li Wenchao adalah Li Wenchao. Kamu adalah kamu. Tidak penting lagi. Sun Xiaofan terluka parah. Ayo kita serang bersama. Ayah angkat, kenapa kamu ingkar janji? Jangan panggil aku ayah angkat lagi. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Ingin membunuh Sun Xiaofan. Lewati aku dulu. Hanya dengan kamu. Guna. Sun Xiaofan mati saja. Awalnya tidak ingin membunuhmu, tapi kamu sudah lama bercokol di Beihai, berbuat jahat, melanggar hukum, menindas rakyat. Kamu melukaiku, ingkar janji, bahkan melukai Li Mengxian dan Guna. Hari ini aku akan membasmi kejahatan. Jangan bunuh aku. Aku masih berguna. Bagi kalian. Wang Cheng sudah mati. Aku satu-satunya yang tahu kebenaran tentang pembantaian keluarga San. Kalau kamu bunuh aku, tidak akan ada lagi orang yang bisa menjadi saksi. Kamu terlibat dalam pembantaian keluarga San. Tidak. Tapi aku yang merekomendasikan Wang Cheng pada Li Wenchao. Dia juga berkhianat pada negara. Pantas dihukum mati. Li Wenchao. Maaf. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tidak berani menghadapinya. Masalah ini
Aku selalu mengira ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Tapi aku tidak menyangka dia melakukan begitu banyak kesalahan. Kamu istirahat dulu dan sembuhkan lukamu. Maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah ini. Jangan bilang begitu. Setelah kamu sembuh, aku akan membawamu pergi dari Beihai. Tapi, bagaimana dengan Dili? Dili, Ketua istana sudah bangun. kamu sudah bangun. Katanya kamu yang menyelamatkanku. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi aku mengambil keputusan sendiri. Memberimu makan Shenlong Chao. Maaf, Aku adalah ketua Istana Naga. Kamu membuatku kehilangan semua. Bagaimana aku bisa memimpin nanti? aku tahu masalah ini sangat merugikanmu. Tapi kamu harus tahu, apapun itu tidak lebih penting dari nyawamu. Sekarang aku sudah jadi orang tak berguna. Kalau begitu, biar aku yang melindungimu. Kamu sudah membatalkan pertunangan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Pergi sana. Bisakah kamu tenang sebentar? Pergi. Aku dapat kabar. Li Wenchao kabur karena takut dihukum. Sekarang dia sudah keluar dari gerbang. Kalau tidak segera dikejar akan terlambat. Dili, tunggu aku kembali. Dili, kenapa kamu datang? Katanya Sun Xiaofan berbuat keributan di pesta pertunanganmu. Aku mau lihat seberapa cantiknya sih. Aku tahu kalian punya janji pernikahan. Ini zaman apa lagi? Perjodohan dari lahir udah nggak zaman. Dia suka siapa? Itu haknya. Pemimpin istana. Jangan panggil aku pemimpin istana. Sekarang aku sama kayak kalian. Cuma orang biasa. Ayah, Li Wenchao, kamu masih berani datang untuk mati. Aku menyembunyikan identitasku selama 18 tahun. Hari ini akhirnya bisa membantai habis-habisan. Sang Xiaofan sedar. Jabekinku, jebakan pengalihan perhatian. Kalian semua nggak ada yang bisa lawan aku. ayah, jangan terus-terusan salah jalan. Kamu sampai sekarang masih belum ngerti. APA maksud Li Wenchao yang asli, 18 tahun yang lalu, sudah aku ambil alih. Sudah mati. nggak mungkin. Aku dulunya petarung terhebat di Xiong. Pakai identitas Li Wenchao, menyamar selama 18 tahun. Aku nggak pernah bunuh kamu. Cuma buat menyembunyikan diriku lebih baik. Kamu pasti bohong. Semua yang kamu bilang palsu. Kamu sekarang buat aku sudah nggak ada gunanya. Kalau Dili nggak kehilangan kekuatannya, mungkin kita masih bisa bertarung. Tapi sekarang, kalian semua cuma domba yang siap disembelih. Pemimpin istana cepat pergi. Aku udah nahan lama-lama. Songqi. Semut melawan gajah. Tunggu. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa bicara. Sekarang aku hanya menginginkan Batu Jaik Xiao Luo. Aku adalah tunangan Sun Xiaofan. Guna adalah wanita yang disukai oleh Sun Xiaofan. Li Mengxian juga memiliki hubungan yang erat dengan Sun Xiaofan. Sun Xiaofan pasti akan menggunakan Gyeok Xiu Luo untuk menukar kami bertiga. Kalau begitu aku memberi kalian bertiga kesempatan hidup. Tunggu Sun Xiaofan datang untuk mati. Dia datang. Lepaskan mereka bertiga. Beranilah hadapi aku. Kamu begitu hebat. Aku harus menggunakan cara untuk mengalahkanmu. Karena kamu tahu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kenapa tidak menyerah saja? Kamu pikir nama besar, juara pertama Xiong, adalah omong kosong. Aku tanya kamu, 18 tahun yang lalu, kenapa kamu membantai seluruh keluargaku? Ayahmu Sun Wei adalah penjaga rahasia Daxia. Dia menemukan rahasiaku, mencuri batu Gyeok Xiu Luoku. Pembantaian keluarga tidak bisa dimaafkan. Aku sudah menunggu hari ini selama 18 tahun. Sekarang inisiatif ada di tanganku. Berlututlah. Bagaimana? Ingin menggunakan jurus penguncian? Tidak berguna. Karena mereka bukan manusia. Wajah cantik seperti ini. Sayang jika dihancurkan. Benar-benar licik. Berlutut atau tidak? Kamu yang memilih. Sun Xiaofan yang sombong itu. Hari ini juga bisa dengan patuh. Berlutut di hadapanku. Ayahmu bukan lawanku. Apalagi kamu. Bukannya kamu sangat hebat. Beraninya kamu bertindak. Orang yang kalah harus berlutut dengan baik. Li Wenchao, bagaimana kamu memperlakukanku? Tidak masalah. Mereka bertiga tidak bersalah. Lepaskan mereka. Tidak bersalah. 20 tahun yang lalu, Daxia dan Xiong berperang. Kedua bela pihak kehilangan jutaan nyawa. Siapa yang tidak bersalah? Daxia tidak akan binasa.
Surga tidak akan mengizinkannya. Daxia dan Xiong berjuang selama ratusan tahun. Kamu tahu betul, perang hanya akan membawa rakyat jelata dari kedua belah pihak. Lebih banyak penderitaan. Mengapa kamu masih memicu perang? Mungkin terakhir. Tidak ada yang salah. Hanya berbeda pendirian saja. Mungkin kita semua salah. Perang hanya akan membawa lebih banyak penderitaan bagi kedua belah pihak. Sayang sekali jika kamu adalah pejuang Xiong, betapa baiknya. Tapi kamu lahir di Daxia. Adalah musuhku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Serahkan giok kuno Siluo. Pelan-pelan. Jangan bergerak sembarangan. Atau tanggung sendiri akibatnya. Berhenti. Bukankah sudah kukatakan padamu, ilmu penghenti tidak berguna pada mayat hidup. Aku tidak hanya bisa ilmu penghenti saja. Baiklah, mari kita lihat. Apa lagi kemampuanmu? Kehancuran Xia tinggal menunggu waktu. Omong kosong. Aku tahu kau bisa berbagi tubuh. Sudah kuduga. Aku lupa memberitahumu. Yang kukuasai adalah 72 perubahan bumi. Berbagi tubuh hanya salah satunya. Ilmu sesat. Tidak ada artinya. Benarkah? Lagi-lagi berbagi tubuh. Bunuh 3 perempuan itu. Berubah. Pisang. Sang Xiaofen. Dasar sampah. Kau cuma bisa bersembunyi. Keluarlah kau. San Wukong datang. Raja Kera San Wukong. Aku punya 72 perubahan. 72 nyawa. Apa yang bisa kalian lawan? Dia palsu serang. Urusan kita belum selesai. Mau kemana kau? Dasar penipu. Apakah ini keseluruhan kemampuan juara pertama Xiong? Kamu belum makannya? Pisang enak coba. Tidak masuk akal. Li Wenchao, berani-beraninya kau membantai keluargaku. Kau berkhianat pada negara. Kau jahat luar biasa. Kau dibenci manusia dan dewa. Pantas mati. Meski kau bunuh aku, Hyargemal tidak akan hidup kembali. Sekarang kau masih belum sadar. Seumur hidupku, aku tak tahu arti kata menyesal. Maka akan kuajarkan padamu penderitaan sejatiku. Ini adalah kenangan Sun Xiaofan. Jangan. Kenangan ini akan terus ada di benakmu, berputar tanpa henti, sampai kamu benar-benar menyesal. Maaf. Ayah ibu, kalian akhirnya bisa tenang. Kalian bertiga mau apa? Aku mau tanya, perjanjian nikah Masih kita berlaku nggak? Tentu saja masih. Kalau aku gimana? Kamu bilang mau bawa aku pergi. Tenang aja, aku pasti tepati janji. Kalau aku gimana? Kamu waktu kecil bilang, kalau sudah besar mau nikah sama aku. Sudahlah. Aku mohon sama kalian, biarin aku tenang dong. 3 orang cuma bisa pilih 1. Iya, cepat pilih. Kamu sebenarnya suka saya. Kasih aku waktu dong. Biar aku pikir-pikir dulu. Siapa suruh kamu selingkuh? Untuk adilnya, kami memutuskan membagi kamu jadi 3. Stop. Aku sudah punya jawaban. Kalau jawabanmu nggak memuaskan, berarti melawan 100.000 pasukan naga. Gak mungkin lah. Walaupun aku nggak punya 300.000 pasukan naga, tapi siapa yang berani bohong sama aku bakal kejar sampai mati. Jangan-jangan. Walaupun aku nggak bisa apa-apa, tapi aku bisa bunuh diri sendiri. Jangan meremehkan Feng, cepat pilih.
Aku ada ide. Aku akan membagi diri menjadi 3. 1 menemani Dili jalan-jalan. 1 menemani Guna bepergian. 1 menemani Li Mengxian menikmati makanan lezat. Sedangkan tubuh asliku tentu saja memancing. Ini baru hidup yang layak untuk dewa. Siapa bilang? Guru,